Kembali lagi dengan saya, Renata Keisha dari Indonesia dengan NRP 50172411037. Ini saya akan mendemonstrasikan yaitu mengenai fast Fourier transform dengan simulasi. Di sini simulasinya dengan tiga komponen frekuensi seperti pada yang dijelaskan pada saat kelas terakhir analisis data digital geofisika. Nah, tujuan dari tugas ini adalah melakukan simulasi sinyal dengan frekuensi 10, 30, dan 60. Tapi untuk sinyal 10 kemarin sudah dicoba saat kelas, jadi saya di sini hanya mencoba pada frekuensi sinyal 30 dan 60, yaitu dengan menghilangkan komponen dari masing-masing sinyal. Sebelum masuk pada coding, sini saya akan menjelaskan sedikit singkat FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, metode untuk mengubah fast Fourier transform adalah metode untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kenapa perlu? Karena di dalam data geofisika, sinyal seperti saja sinyal seismik. Kita melihatnya ingin dalam domain frekuensi. Karena saat di dalam domain frekuensi itu sinyal lebih mudah untuk dianalisis. Terdapat informasi yang berada di dalam domain frekuensi tersebut. Nah, setelah di FFT, kita bisa melihat frekuensi-frekuensi sinyal di dalam domain frekuensi. Sehingga jika kita ingin menghilangkan salah satu frekuensi sinyal, kemudian kita bisa, nah setelah dihilangkan itu bisa dilakukan inverse atau dikembalikan lagi ke domain waktu seperti semula. Bisa dilihat saat kita sudah menghilangkan salah satu frekuensinya sehingga bisa dianalisis bagaimana bentuk sinyalnya jika salah satu frekuensi tertentu itu dihilangkan. Nah, dalam percobaan ini saya menggunakan tiga komponen frekuensi. Nah, di sini sudah saya input seperti kode pada kelas terakhir. Parameter awalnya fs atau frekuensi sampling 100 Hz. Kemudian periode sampling 1/fs. Kemudian panjang sinyal 1000 sampel. Dan yang terakhir adalah time vector. Nah, di sini F1, F2, F3 adalah frekuensi sinyal yang ingin saya definisikan. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan noise. Seperti noise ini random saja. Nah, selanjutnya setelah ditambahkan noise bisa langsung diproses FFT.
Di sini terdapat proses penghapusan atau zeroing frekuensi 30. Nah, inti dari filtering pada kode ini dilakukan pada domain frekuensi hasil dari FFT. Sini FFT seismic di sini. Dan kita mencari indeks frekuensi target, lalu memotong nilainya menjadi nol sebelum dikembalikan ke domain waktu. Nah, ini dengan menggunakan perintah IFFT ini, kita akan mengembalikan dari yang sebelumnya domain frekuensi ke domain waktu, atau biasa juga disebut inverse FFT, inverse Fourier transform. Oke, yang masuk pada yang terakhir yaitu plotting. Di sini nanti akan bisa terlihat tiga hasil plotting. Oke, langsung saja kita run. Masih proses running. Nah, di sini sudah terlihat hasil. Sini adalah frekuensi apa? Sinyal dalam domain frekuensinya. Nah, ini adalah sinyal yang pertama tadi, yaitu F1 10 Hz. Dan ini adalah frekuensi yang ketiga atau 60 Hz. Nah, tadi kita di sini menghilangkan salah satu komponen frekuensi yang harusnya berada di sekitar sini. Setelah dihilangkan, ternyata hasilnya saat di-inverse menjadi ke domain waktu, hasil sinyalnya menjadi seperti ini. Dari yang awalnya sinyal seismik adalah seperti ini. Karena di sini puncak yang tersisa hanya 10 dan 60. Nah, hasilnya ada perbedaan pastinya karena salah satu spektrum pada frekuensi 30 sudah dihilangkan. Nah, sinyal yang baru ini didominasi oleh ayunan gelombang yang landai. Pas- Karena efek dari sinyal 10 Hz yang di sepanjang perpunyaannya ditumpangi oleh gerigi super rapat dari komponen frekuensi tinggi 60 Hz. Kayak ini adalah hasil dari penghapusan sinyal dari spektrum 30 Hz. Kita lanjut pada
Sinyal 60 Hz. Oke, kita akan lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Di sini parameternya masih sama semuanya. Ini adalah kode yang sinyal 30 tadi. Jadi hanya diganti nilainya saja. Langsung saja kita salin. Ya, 60. Nah, ini adalah bagian pada penamaan di hasilnya tadi. Juga kita ganti 60. Ini adalah plot seismic trace domain waktu yang original. Jadi kita tidak perlu mengubah apapun di sini. Ini sudah. Oke, kita run. Nah, di sini sudah bisa ditampilkan lagi. Ini sangat berbeda sih. Hanya saja di sini yang tadinya di sini adalah sinyal frekuensi 60 sekarang jadi hilang. Dan sinyal 30 yang tadi sebelumnya kita hilangkan di sini ditampilkan. Ini adalah sinyal 30, frekuensi 30, dan ini adalah sinyal frekuensi 10. Puncak spektrum 60 kini sudah terpotong menjadi nol. Nah, pada grafik ini sebelah kanan atau hasil inverse tadi terdapat perubahan yang terlihat cukup signifikan.
Jika dilihat, mungkin tidak terlalu apa ya? Ini ada sedikit perbedaan. Bisa dilihat di sini sedikit polos sinyalnya dengan domain waktu yang sama. Nah, gerigi-gerigi tajam ini berasal dari gelombang 60 Hz. Eh, ya, yang dalam tahapan seismic processing operasi ini merupakan dasar dari low pass filtering, di mana kita membuang detail frekuensi tinggi yang seringkali berupa noise permukaan. Ya, frekuensi 60 tadi adalah frekuensi yang tergolong tinggi. Nah, untuk memperjelas tren gelombang frekuensi rendah yang membawa informasi perlapisan batuan bawah permukaan. Oke, sekian mungkin hasil dari demonstrasi kode analisis Fourier transform dan inverse-nya. Terakhir, kesimpulan atau lesson learned yang saya dapatkan dari simulasi tugas ini, bahwa setiap sinyal konteks di domain waktu pada dasarnya tersusun atas kombinasi berbagai frekuensi di domain spektrumnya. Nah, dengan memanfaatkan phase Fourier transform, kita dapat melakukan analisis dan filtering secara presisi pada domain frekuensi untuk membersihkan data dari komponen yang tidak diinginkan sebelum melakukan rekonstruksi kembali ke domain waktu menggunakan inverse FFT. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum. Selamat siang.